إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك رؤوف رحيم. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan dan berbagai macam lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tanpa putus, tanpa henti berikan kepada kita semua. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita dan junjungan kita Nabi kita yang mulia. Jadi insya-Allah tuan-puan dan dirahmati Allah, pada malam yang bahagia ini kita kembali bersama dalam kuliah tadabbur Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, memerhati maknanya, memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan rahmati Allah, malam ini kita sambung tadabbur surah Nuh. Surah Nuh yang terakhir kita sampai ayat yang keempat. Malam ini kita mula dengan ayat yang kelima. Boleh buka surah Nuh ayat yang kelima insya-Allah. Kita baca surah ayat dari ayat kelima sampai ayat yang ke-20 insya-Allah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم
من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Minggu yang lalu kita bahas surah Nuh ayat 1 ke 4 yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya untuk memberi peringatan kepada kaum mereka, menakut-nakuti mereka dengan azab yang pedih, iaitu azab api neraka di akhirat. Jadi dakwah Nabi Nuh alaihi salam kita dah terangkan pada minggu yang lalu. Syariat Nabi Nuh alaihi salam, kaum Nabi Nuh alaihi salam adalah cuma tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana apa? Kerana kaum Nabi Nuh alaihi salam kaum yang menyembah berhala. Mereka menyembah berhala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh alaihi salam sepanjang dakwahnya, dan apa yang dia dakwahkan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jadi surah Nuh seperti yang kita beritahu minggu yang lalu diturunkan ketika di awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Di awal dakwah Nabi, ketika Nabi dan pengikutnya banyak mendapat tentangan. Ketika Sumayyah ditikam, kemudian Bilal disiksa, ketika Ammar bin Yasir dibunuh dan sebagainya. Ketika ramai yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu surah ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah sebagai penghibur pada Nabi, penguat semangat kepada Nabi. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada Nabi Nuh alaihi salam yang dakwahnya lebih lama daripadamu wahai Muhammad. Dakwahnya 950 tahun dakwah Nabi Nuh alaihi salam, dan pengikutnya sangat sedikit. Pengikutnya sedikit sekali. Sudahlah pengikutnya sedikit, isterinya pun beriman, anaknya pun tidak beriman. Nabi Nuh alaihi salam dia dakwahkan kaumnya, tapi dalam masa yang sama isterinya beriman, anaknya pun beriman. Ujian apa lagi yang lebih berat daripadanya? Contohlah kalau kita dakwahkan orang suruh pakai tudung, tapi rupanya keluarga kita ada yang masih belum menutup aurat dengan sempurna. Jadi apa maksudnya? Nabi Nuh alaihi salam berat ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi diceritakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad sebagai satu penguat, pendorong supaya Nabi Muhammad SAW sabar dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam dalam riwayat berapa orang saja pengikutnya. Ada yang menyebutkan pengikut Nabi Nuh alaihi salam sampai 950 tahunnya berdakwah ada berapa orang saja? 80 orang. Bayangkan 950 tahun berdakwah, 80 orang saja pengikut Nabi Nuh. Kalau kita nak kira-kira lebih kurang 10 tahun seorang saja. Bayangkan dakwahnya Nabi Nuh 10 tahun, seorang saja yang ikut dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi adakah Nabi Nuh alaihi salam berputus asa dari dakwahnya? Tidak. Adakah Nabi Nuh alaihi salam meninggalkan kaumnya? Tidak. Tetap terus menerus mendakwahi kaumnya. Walaupun tadi hasilnya sangat sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, kata Allah. Dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sangat sedikit, sangat sedikit. Inilah Nabi kita dan juga kita dah moyang kita, keturunan kita ini selain keturunan Nabi Adam, kita juga keturunan Nabi Nuh alaihi salam.
Okey. Dalam ayat yang seterusnya bermula Allah ceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam curhat. Bahasa orang Indonesia curhat. Curhat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi Nuh alaihi salam sebutkan? Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Wahai Tuhanku, kata Nabi, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku siang dan malam. Nabi Nuh alaihi salam menyuruh kaumnya siang, lailan wa nahara, malam dan siang. Disebutkan malam terlebih dahulu. Setiap hari tuan-tuan, selama 950 tahun, siang malam Nabi Nuh alaihi salam sampaikan dakwah. Siang malam tuan-tuan. Kena disebutkan lailan wa nahara, kena disebutkan malam terlebih dahulu sebab Nabi Nuh lebih fokus dakwahnya ketika malam. Sebab apa? Ketika pagi, ketika siang kaumnya masing-masing bekerja, kaum-kaumnya masing-masing ada urusan sendiri. Ketika malam itulah Nabi Nuh alaihi salam pergi menjumpai kaumnya, mendakwahi mereka. Laila, malam dan juga siang. Setiap hari. Tapi adakah bertambah kaumnya? Adakah ada pengikutnya? Kata Nabi Nuh alaihi salam, falam yazidhum du'ai illa firara. Apa kata Nabi Nuh? Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Sudah dakwahnya malam dan siang 950 tahun. Tapi tidak ada yang tambah kecuali mereka semakin lari dari kebenaran. Bayangkan tuan-tuan, orang yang berdakwah seperti ini, didakwahi, lari orang. Nabi Nuh dakwah, lari orang. Kita pernahkah lari kalau ada orang datang, ketuk pintu, tok 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 tok, oi orang datang, sembunyi. Lari ketika ada orang dakwah. Berat ujian Nabi Nuh alaihi salam. Ketika berdakwah, lari orang. Bayangkan kalau saya berdakwah di situ, baru saya sebut innal hamdulillah, seorang lari. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, seorang lari. Ujung-ujung seorang aja ada. Saya puncik semangat nak pergi kuliah. Tapi Nabi Nuh alaihi salam terus menerus dakwahnya, walaupun orang lari daripadanya. Nabi Nuh sebut, tidak ada bertambah mereka kaumku kecuali mereka makin lari daripada kebenaran. Dan seruanku ini hanya membuat mereka lari dan menjauh. Setiap aku menyeru mereka agar mendekati kebenaran, mereka lari dan menghindar. Kemudian apa lagi Nabi Nuh alaihi salam sebut, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan perhatikan bagaimana ini dahsyatnya kaum Nabi Nuh menolak Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam sebut, dan sesungguhnya aku setiap kali menyuruh mereka untuk beriman dan agar engkau mengampuni mereka. Lihat, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah mengajak kaumnya beriman kepada Allah, bukan tujuannya lain. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kaumnya. Tidak ada tujuan lain. Tujuannya adalah untuk kebaikan kaumnya, supaya dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah untuk dapatkan tempat, kedudukan, glamour dan sebagainya. Tidak. Nabi Nuh alaihi salam sebut, aku berdakwah supaya engkau, Allah, mengampuni mereka. Lihat mulianya Nabi Nuh alaihi salam, berdakwah supaya mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itaghfiru lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka, setiap kali Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya,
dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Perhatikan, dahsyat sekali. Ja'alu asabi'ahum. Asabi'ahum tu, asabi'a tu dalam bahasa Arab jari jemari, bukan satu jari. Secara logiknya dapat kita nak masukkan semua jari dalam telinga. Maksudnya di situ digambarkan satu perumpamaan hyperbola Namadah kaum Nabi Nuh alaihi salam tu sangat sibuk dengar dakwah Nabi alaihi salam, seolah-olah mereka kalau dapat nak letak 5 jari dalam telinga, mereka letakkan 5 jari dalam telinga. Bila Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka tutup telinga mereka. Sibuk dengar. Sehingga Allah sebut ja'alu asabi'ahum, ja'alu, mereka menjadikan jari jemari mereka, bukan maksudnya mereka letak semuanya, tapi maksudnya perumpamaannya mereka sangat tidak mahu mendengar dakwah dan seruan Nabi Nuh alaihi salam. Dahsyatnya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Jadi simak dengar dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Sama juga dengan kadang manusia zaman sekarang. Ada juga yang mungkin nyasik tutup telinga, tapi nya dengar masuk telinga kiri, masuk keluar telinga kanan. Apa nasihat, dakwah didengar tapi ditolak, ataupun cikmoknya mendengar, dengar ajak tazkirah tukar lain, contohnya. Jadi mencari peluang untuk meninggalkan Nabi Nuh alaihi salam, lari daripada Nabi Nuh alaihi salam. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kemudian apa lagi? Cukupnya tutup dengan telinga dengan tangannya. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka berselubung dengan pakaian mereka. Maksudnya pakaian mereka tadi, baju tadi diangkatnya, tutup mukanya lagi. Bayangkan kita nak ajak orang malah kebaikan, contohnya kita dakwah, orang tiba-tibanya masih cukup dengannya, yang tariknya baju, tutupnya muka kita, tutupnya mukanya, simoknya nampak kita. Begitulah yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dahsyatnya penolakan yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka kalau boleh simuk lihat Nabi Nuh alaihi salam. Kalau mereka di rumah, kaum Nabi Nuh alaihi salam akan tutup pintu tingkap rumah mereka supaya Nabi Nuh tidak datang masuk ke rumah. Kan Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya siang dan malam. Malam tadi Nabi Nuh alaihi salam pergi rumah ke rumah. Jadi kaumnya tadi bila nampak Nabi Nuh alaihi salam tutup pintu, tutup tingkap, simuk datang. Simuk Nabi Nuh alaihi salam datang Nabi Nuh. Tapi perkara seperti itu tetap tidak menghalang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Semangatnya dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dan walaupun ditentang, walaupun tidak dipedulikan, tapi Nabi Nuh alaihi salam berhenti dakwahnya. Bayangkan 950 tahun berdakwah dihiraukan, dipedulikan, ditutup telinga oleh kaumnya, ditutup wajahnya dengan baju oleh kaumnya, tapi berhenti dakwah Nabi SAW. Nabi Nuh alaihi salam sampai 900 lebih tahun, masya-Allah. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka berdegil. Wa asarru, mereka berdegil, mengingkari. Wastakbaru istikbara, kemudian berlaku takbur ataupun sangat sombong. Takbur dengan kesombongan yang sangat melampau. Oleh itu dalam surah Hud ada lagi kisah Nabi Nuh alaihi salam disebutkan dalam surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadli bal nazunnukum kadhibin. Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, kami tidak memandangmu wahai Nuh
melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu, melainkan orang-orang yang miskin lagi hina, lagi berfikiran singkat. Dan kami juga tidak memandang kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Bahkan kami menganggap kamu semua, Nabi Nuh dan pengikutnya, orang-orang yang pendusta. Lihat bagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam mengingkari Nabi Nuh, menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dan mereka melihat Nabi Nuh kaum yang miskin, Nabi Nuh orang yang kaum yang mundur, Nabi Nuh alaihi salam orang-orang yang mendustakan. Jadi mereka mendakwah Nabi Nuh alaihi salam. Sama juga dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW, banyak yang ikut dakwah Nabi dari kalangan orang hamba, dari kalangan orang-orang miskin. Begitu juga dengan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kerana itu mereka menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menghina Nabi Nuh alaihi salam. Tapi Nabi Nuh alaihi salam tetap bersabar. Itu dalam Quran ada disebutkan, fasbir kama usbira ulul azmi. Bersabarlah kamu sebagaimana rasul-rasul ulul azmi bersabar. Salah seorangnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Bersabarlah kamu bagaimana Nabi Nuh alaihi salam sabarnya Nabi Nuh alaihi salam. Kita nak madah teruk ni pun penolakan orang kepada kita, pengingkaran orang kepada kita. Misalnya kita nak buat kebaikan, kita ingat bahawa tidak ada yang lebih teruk pengingkaran ataupun yang menolak selain daripada kisah yang dihadapi oleh Nabi Nuh dan kaumnya. Bahkan ada satu riwayat mada Nabi Nuh alaihi salam dibenci oleh kaumnya, sehingga baginda Nabi Nuh alaihi salam kaumnya akan pukul baginda, kaumnya akan pukul Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Nuh alaihi salam pingsan. Kemudian mereka bungkus Nabi Nuh alaihi salam, dihantar ke rumah Nabi Nuh dengan harapan balik ke rumah tadinya meninggal dalam bungkusannya. Tapi ditakdirkan Nabi Nuh alaihi salam si meninggal, si mati, kemudian hidup. Kemudian apa? Sambung semula dakwahnya, sambung semula ajak manusia. Walaupun dah dibuang oleh kaumnya sedemikian rupa, tetap Nabi Nuh alaihi salam dakwahi kaumnya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam sebut lagi, summa inni da'awtuhum jihara, lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Summa inni da'awtuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan enggan diam-diam. Begitulah dakwah Nabi Nuh. Berbagai usaha, cara, teknik, semua yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Semua cara dah dipakai oleh Nabi Nuh alaihi salam. Summa inni da'awtuhum jihara, maksudnya yang Nabi Nuh alaihi salam dah ajak mereka secara terang-terangan, maksudnya di tempat yang umum. Nabi Nuh berdakwah dari tempat yang umum, jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyuruh mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Dan ada yang terima dakwah secara terbuka. Nabi Nuh alaihi salam jumpa seorang-seorang, jumpa diam-diam. Seorang-seorang jumpa, seorang-seorang ketuk rumah, ajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara diam-diam. Kerana ada orang yang suka kalau orang berdakwah menegur secara terbuka. Ada orang yang suka menerima dakwah kalau secara bersendirian ataupun secara face to face. Ada yang suka kalau secara beramai-ramai. Nabi Nuh pakai semua cara itu. Beramai-ramai di tempat terbuka Nabi Nuh pakai, bersorang-sorang, face to face, sorang-sorang, di tempat yang sunyi ataupun tanpa diketahui orang yang lain pun Nabi Nuh pakai. Tapi semua itu tetap tidak mendakbah pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh kemudian menggabungkan dua hal, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, sebagaimana yang dilakukan oleh pejuang yang bingung dalam mengatur urusan. Ini pun pula tidak menambah kaumnya.
Jadi kadang terang-terangan, kadang sembunyi-sembunyi. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya Nabi di awal dakwah secara sembunyi-sembunyi. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, 3 tahun pertama dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Dakwahnya di rumah Arqam bin Abi Arqam, dibawanya para sahabat berkumpul di rumah Arqam bin Abi Arqam secara sembunyi 3 tahun. Dan kemudian barulah ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah secara terang-terangan, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah secara terang-terangan dimulakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil kaumnya di Bukit Safa. 10 tahun masa Nabi Muhammad SAW dakwah secara terang-terangan di Mekah. Jadi Nabi Nuh alaihi wasallam dah buat terang-terangan, sudah senyap-senyap pun sudah, tapi tidak juga menambah dakwah, tidak juga menambah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi macam-macam dah cara dipakai oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan semuanya tidak menambah kaumnya. Begitulah Nabi Nuh alaihi salam dengan kesungguhannya. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam, kita boleh mencontohi dakwah Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana cara baginda Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Kadang Nabi Nuh alaihi salamnya dakwah secara terang-terangan. Kalau ada yang tidak mau terima, si dapat menangkap dakwahnya, nya jumpa seorang-seorang. Nya jumpa seorang-seorang. Nya nasihat seorang-seorang. Macam-macam cara dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Sama juga dengan zaman sekarang, cara berdakwah. Zaman sekarang lebih kreatif. Media sosialnya ada, media sosial pun ada bermacam-macam jenis. Tuan-puan, kalau kita isi media sosial dengan perkara kebaikan, akhirnya apa? Media sosial akan diisi dengan apa? Banyaknya apa? Perkara kemungkaran. Dan oleh itu selalu saya sebut dengan pelajar saya, jangan takut nak buka Instagram, TikTok dan sebagainya, tapi buka dan kamu isi dengan kebaikan. Kita lawan kejahilan, lawan kemungkaran dengan cara kita buat konten kebaikan. Itulah cara dakwah kita. Bukan cara dakwahnya kita berdiam diri, kita biarkan mereka dengan kemungkarannya, dan semakin banyak orang melihat kemungkaran, kita diam diri, kita si buat apa-apa. Biarlah kita menghindarkan diri lebih baik. Tapi lebih baik caranya kalau kita ikut sama, tapi kita buat konten yang bagus. Makanya sekarang alhamdulillah kita lihat di TikTok ada orang ngajar Quran di TikTok. Dah ada. Ada orang mengajar taranum di TikTok. Jangan heran kalau ada ustaz ada TikTok. Ustaz ada TikTok. Bukannya TikToknya. Maksudnya dengan TikTok pun cara boleh berdakwah. Ada seorang parenting yang pakar motivasi keluarga, nya pakai TikTok, followernya dah 100,000 lebih. Nya cerita pasal parenting, perkara-perkara positif. Begitu juga dengan ada kori-kori yang ngajar tilawah, ngajarnya taranum, pakai Instagram, pakai TikTok dan sebagainya. Jadi zaman sekarang bermacam cara untuk menyampaikan kebaikan. Maksudnya zaman Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam dah cuba berbagai usaha yang baginda boleh lakukan. Kalau ketika itu ada TikTok, Instagram, mungkin dah dipakai semua cara dah. Maksudnya Nabi Nuh alaihi salam ketika itu apa yang boleh diusahakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Semua aspek, semua cara dah dipakai oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kreatifnya Nabi Nuh alaihi salam. Juga begitu kita, kalau kita nak mendakwahkan kebaikan, cuba memakai pelbagai cara. Kemudian kata Nabi Nuh alaihi salam apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sehingga aku berkata kepada mereka, pohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sungguhnya adalah Dia Maha Pengampun. Jadi Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka untuk memohon ampun kepada Allah dan istighfar.
kan? Ini adalah cara yang amat baik. Maksudnya mohon ampun terhadap banyak dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ajak kaumnya untuk memohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan dia akan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Bagaimana lihat dakwah Nabi Nuh alaihi salam? Pandai Nabi Nuh ajak kaumnya untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh mengajak, memberi tarikan, kamu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, nescaya Allah akan turunkan hujan. Dalam keadaan kemarau, zaman Nabi Nuh alaihi salam kemarau, Allah akan turunkan hujan kalau kamu beristighfar kepada Allah. Kalau kamu beristighfar Allah, Allah akan berikan keturunan, harta-harta, kemudian sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun untukmu. Lihat bagaimana Nabi Nuh sangat pandai dalam berdakwahi mereka. Nabi Nuh simadah, kalau kamu beristighfar kepada Allah, masuklah kamu dalam syurga Allah, dihindarkan daripada neraka Allah. Saya kaum Nabi Nuh kan bingung-bingung apa syurga, apa neraka. Tapi langsung diberikan apa kebaikan yang mereka dapatkan di dunia. Dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Okey, jadi insya-Allah sampai di sini. Nanti insya-Allah kita sambung minggu hadapan. Sekaligus kita bahaskan kebaikan istighfar berdasarkan ayat yang disebutkan oleh Nabi Nuh alaihi salam tersebut. Dia wallahu alam, yang baik tentang kepada Allah Subhanahu wa taala, lemah kurang saya mohon ampun dan maaf. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu rahim. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum